Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kakak-kakak. Waalaikumsalam warahmatullahi Pada malam wabarakatuh. hari ini, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam tatap ayat kita yang 10. Tidak terasa dari awal sampai sekarang sudah lebih kurang 1 bulan ya kak ya. Kita hari ini tatap maya terakhir sebelum kita tatap muka nanti di tanggal 13. Sebelum kita memulai pembelajaran pada malam hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu dipimpin oleh Kak Azhar kak. Ayo kak, silakan kak. Baiklah, sebelum kita melakukan pembelajaran pada malam hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Kak Azhar Hanif Wijaya yang telah memimpin doa untuk memulai pembelajaran kita pada malam hari ini. Izin share screen ya kakak ya. Siap-siap. Udah tampil kak? Sudah. Sudah, Kak. Oke, baik kakak. Saya mengulangi kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua di ruangan virtual pada malam hari ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Baik kakak, saya mengulangi untuk kesepakatan kita bersama dari awal tatap muka, dari awal tatap maya. Yang pertama, menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, gangguan teknis adalah hal yang wajar. Baik kakak, ini pertemuan ketiga kita mengenai pembelajaran modul 2.1 keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Nah, ini pembelajaran ketiga. Di pembelajaran 1 dan 2 kemarin kita telah mempelajari konsep dan keterampilan mengajar yang efektif, lalu penyajian tugas gerak. Halo Bapak Ibu, tujuan dari sesi kita kali ini adalah peserta akan saling berbagi dan berbagi referensi penyajian tugas gerak berdasarkan pengalaman atau temuan peserta dari hasil berdiskusi dengan kelompok. Referensi ini akan memperkaya dan memberikan inspirasi antar peserta untuk meningkatkan efektivitas dalam penyajian tugas gerak. Oke, agenda kita pada malam hari ini 2JP ya kakak, 90 menit ke depan. Ya, Yang gitu. pertama berburu referensi penyajian tugas gerak. Ya. Yang kedua berbagi referensi penyajian tugas gerak. Habis. Nah, Yang ketiga refleksi. aduh. Review singkat penyajian tugas gerak. Maaf, review singkat materi P1 dan P2. P itu pembelajaran kak. Masih ada yang masih ingat apa saja pembelajaran 1 dan 2 kemarin kak? Silakan. Kalau ada yang ingin menyatakan atau memberikan pendapat, silakan klik raise hand. Pembelajaran 1 kita kemarin mempelajari apa, Kak? Masih ada kayak yang ingat? Tentang 9 aspek pembelajaran enggak? Ya, betul. 9 aspek pembelajaran efektif dan 4 kriteria mengajar yang efektif. Lalu apa lagi? Pembelajaran yang kedua, apa Kak Azhar? Yang kemarin. Masih mute, Kak? Penyajian tugas gerak. Ya, penyajian tugas gerak. Ada 3 pembelajaran kemarin kan dibagi 3 kelompok. Apa, Kak? Masih ingat kah? Lupa, Kak. Lupa. Siapa yang ingat? Kak Lili Pemahaman masih ingat, Kak Lili? konten, Pilih. pemahaman konten, Oke, ya, apa lagi? apa, perhatian itu, sama Mendapatkan perhatian, cu itu lah, cu itu. ya, mendapatkan perhatian peserta didik dan CU dalam pembelajaran ya, Kak ya. Iya kak. Oke, baik Kakak. Saya akan memberikan penguatan mengenai pembelajaran review pembelajaran 1 kemarin.
di mana kita dalam pembelajaran satu kemarin, kita mempelajari mengenai konsep dan keterampilan mengajar yang efektif. Namanya kalau dalam bahasa Inggrisnya long term memorizing atau long term memorizing. Long term memorizing itu merupakan teknik penguatan konsep supaya kita secara jangka panjang dapat mengingat dalam memori peserta. Artinya kita bisa mengingat dengan kode-kode seperti itu. Tujuan pembelajaran yang pertama kan. Yang kedua apalagi? Keterlibatan aktif siswa. Masihkah ada yang ingat keterlibatan aktif siswa bagaimana gerakannya? Keterlibatan aktif siswa bagaimana Kak? Oke, diajak Kak ya. Diajak. Sip. Jempol. Lalu yang ketiga pembelajaran berdiferensiasi. Pengajaran berdiferensiasi. Oke, baik. Terima kasih, Kak. Yang keempat, ada pemrogesan dan pertahapan konten. Pemrogesan dan pertahapan konten. Oke, seperti itu. Oke, bagus. Yang keempat, ada penjelasan dan demonstrasi keterampilan. Bagaimana itu gerakannya? Penjelasan dan demonstrasi keterampilan. Oke. Ya, penjelasan dan demonstrasi keterampilan. Umpan balik, bagaimana umpan balik? Umpan balik, ajak, berikan, ajak, berikan. Setelah umpan balik, komunikasi efektif. Komunikasi efektif. Oke. Ya, komunikasi efektif. Lalu penilaian dan evaluasi. Penilaian dan evaluasi. Oke. Penilaian dan evaluasi. Keselamatan dan keamanan. Kak Winda, bagaimana gerakannya Kak Winda? Keselamatan dan keamanan. Oke. Baik, setelah itu dalam pembelajaran satu kemarin kita mempelajari mengenai 4 pengalaman belajar. Di mana dalam 4 pengalaman belajar kemarin ada namanya itu kriterianya. Yang pertama meningkatkan keterampilan, yang kedua memaksimalkan gerak dan waktu, kemudian yang ketiga memaksimalkan sesuai dengan level pengalaman murid. Lalu yang keempat berpotensi untuk mengintegrasikan tujuan pembelajaran yang ada atau yang akan kita pelajari dengan ranah kognitif, psikomotorik, dan afektif. Lalu di pembelajaran 2 kemarin, Kak Winda tadi sudah menyampaikan mengenai penyajian tugas gerak. Salah satunya yaitu mendapatkan perhatian murid. Kemudian apalagi Kak? Isyarat atau cue pembelajaran ya Kak ya. Nah setelah itu yang ketiga apa Kak? Yang dibahas oleh kelompok Kak Deni. Pemahaman Penyajian konten. Penahapan konten. konten. Ya benar Kak Lili, Kak Azhar. Menahapkan konten dalam pembelajaran. Menahapkan konten dalam pembelajaran itu ada 2 aspek. Kaitannya yang pertama dengan tujuan pembelajaran. Lalu yang kedua mengenai organisasi pembelajaran. Baik, slide-nya sudah berganti belum Kak? Oke, pada pembelajaran pada malam hari ini kita akan berburu referensi mengenai penyajian tugas gerak nih Kak. Nanti Kakak akan saya bagikan kelompok lagi seperti biasa. Nanti Kakak akan mengisi Google Doc yang sudah atau akan saya berikan nanti. Peserta dibagi menjadi 3 kelompok. Tiap kelompok diminta untuk berburu atau mencari referensi inspiratif terkait penyajian tugas gerak yang dapat diterapkan guru-guru dalam proses pembelajaran PJOK. Lalu yang ketiga, kelompok menuangkan hasil temuannya pada lembar kerja yang telah disediakan di breakout room. Durasi berburu referensi dan penulisan lembar kerja adalah 40 menit. Jika sudah selesai semua, kelompok diminta kembali lagi ke main room atau kembali ke room utama ya Kak ya. Seperti biasa. Ini Kakak nanti akan saya bagi menjadi 4 kelompok nih Kak. Maaf, menjadi 3 kelompok. Yang ada saja terlebih dahulu, 3 kelompoknya. Nanti saya bagikan link Google Doc Kak.
silakan salah satu nanti di antara kelompok yang menyalinnya ke Google Drive masing-masing. Nanti kakak mengisinya di sana sesuai dengan kelompok yang ada. Kelompok satu mengisi di bagian kelompok satu, untuk kelompok dua mengisi di bagian kelompok dua, begitupun juga dengan kelompok tiga. Ntar saya kopikan linknya dulu kak. Nanti durasi kerja kelompoknya 40 menit kak. Upayakan maksimalkan waktu dengan mencari referensi dari modul maupun dari pengalaman-pengalaman kakak selama menjadi guru ya kak ya. Oke, itu linknya kak. Tapi jangan diklik terlebih dahulu. Atau klik saja terlebih dahulu nggak apa-apa kak. Nanti eh, perwakilan kelompok untuk mengkopinya ke drive-nya masing-masing. Setelah itu nanti kakak akan bekerja kelompok dan menuliskan di drive tersebut. Ntar kak ya, saya bagi ROM-nya dulu. Waduh. Kelompok satu orang tiga, kelompok dua orang tiga juga, kelompok tiga nanti orang dua nih kak. Karena kita memaksimalkan yang hadir terlebih dahulu. Nanti ketika presentasi saya harapkan untuk kelompok yang, maaf, untuk yang jarang berbicara, tolong biar mereka yang menjelaskan nanti kak ya, agar penilaiannya terbagi nanti. Kak Mandubil dengan Kak Sapanji ya. Artinya Kak Mandubil, Kak Sapanji nanti satu grup kak. Siap ya kak ya kak. Silakan di copy kak linknya. Diambil dulu Sudah linknya sudah sebelum saya bagi. sudah, Sudah ya? sudah kak. Mau berubah lagi ini. Bentar kak ya. 20 menit. Kak Mandubil, Kak Syafanji, nanti sama satu orang lagi Kak Denny kalau nggak salah itu. Silakan masuk ruang room Kak.
Yang belum bergabung dengan roomnya silakan gabung Kak. Kak Abdurrahman Genta dan Kak Lili kelompok 2. Silakan gabung Kak. Kak Denny kelompok 3 Kak Denny. Oke, silakan Kak, copy linknya. Silakan dibuat tugas kelompoknya. Saya memantau Kak ya. Kak Denny, halo Kak Denny. Kak Denny masuk kelompok 3 Kak. Ya Kak Winda gimana Kak Winda? Kak, Winda nih kurang dengar tadi. Winda kelompok berapa, Kak? Winda kelompok 1 Kak, di main room Kak. Satu. Oke, Kak. Kak Genta. Kak Genta kelompok 2 Kak Genta. Halo Kak Genta. Ya Kak Ashar gimana Kak Ashar? Saya kelompok berapa, Kak? Gimana Kak? Saya kelompok berapa? Kak Ashar, Kak Winda sama Kak Azhar, Kak Winda sama Kak Septi kelompok 1. Oh, oke, oke. Kak Genta kelompok 2 Kak Genta. Nah, ini Septi. Laju. Iya, iya Ayo, yuk. ayo dek dek, aku nulisnya. Aku kurang Atau Kak fokus Septi masuk kamu. Aku kelompok di 2 ya Kak ya. rame nih ya. Siapa Kak yang Septi ini? masuk kelompok 2 Yang Kak kau Septi ya. pilih? Aku yang ini. Oh, nah, iya ya. Aku backup Kak dulu. Genta ini kayaknya nggak mau keluar ini. Nggak Di tahu jalan kenapa dia, Kak. Kak. Lagi di jalan Ya, dianya, Kak. ya nggak apa-apa. Jadi Kak Septi membantu Kak Lili sama Kak Weni nanti. Jadi Kak Septi masuk kelompok 2 ya. Saya Oh, edit roomnya iya ya. ya. Iya, Kak. Jadi Kak Septi masuk di kelompok 2 nih. Jadi kelompok 1 siapa baik, Kak? Jadi kalau kelompok 1 Kak Azhar, Kak Winda, Kak Genta. Oke. Laju, di aku share screen ya. Ya. Ayo dikte ya. Oh iya sama. Linknya mana, Kak, untuk grup 2, Kak? Kak Teguh. Oke Kak, bentar. Nanti saya edit. Lagi saya edit ini. Winda, Ya. ayo dikte. Apa? Apa kayak nak di sini? Ya aku Ya ngetik no. Ini pagi. Aduh. Oh ya, aku WA ya. Aku Ya, WA. ada apa, Bo? Bro. Ya aku kopas. Di mana yuk? Sudah mulai isi dari 1. Lihat. Oh. Silakan Kakak untuk Men- mengisinya mengambil dari LMS atau dari modul. Lalu Kakak kaitkan juga, bisa Kakak tambah-tambahkan dengan pengalaman Kakak mengajar.
Anip, Hmm? Anip, Apa yuk? isilah. Mendapat perhatian dari peserta didik. Mana? Nah, menetapkan tanda komunikasi verbal atau non verbal. Apa yang pertama menetapkan tanda? Langsung deh tuh komunikasi verbal. Ayo, klik Oke, ketiklah, ketiklah. sudah. Komunikasi verbal dengan menghitung 1 sampai 3 atau berteriak mulai. Tidak, yang tadi lah. Nyambung, koma. Oh, Komunikasi verbal, koma, dengan menghitung 1 sampai 3, strip 1 sampai 3, udah. atau berteriak mulai. Atau berteriak mulai tuh huruf kecil nih. Sudah. Yang titik 2-nya komunikasi nonverbal. Anak baca lagi dia, Bella. Apa yang kedua? Kapsuluk ya. Komunikasi nonverbal. Nengok betul. Komunikasi non verbal sudah tuh. Koma. Halo, aku melok mana, oi? Baru masuk, oi. Oh, Dengan tepuk tangan. dengan tepuk tangan, Kak Arif koma. tanya Kak Teguh, Kak. Koma. Teguh. Nih, tanya. cepatlah. Dengan tepuk tangan, koma. Mengangkat tangan. Isan baru main. Banyak nih ke bawah nih, cepatlah. Sudah? No, ada Kak Arif no. Ayo cepatlah, woi. Aku tidak pukul. Angkat tangan sudah tuh. Sudah nih, mengangkat tangan. Bersiul, koma tadi bersiul. Atau dengan peluit. Bersiul atau dengan peluit. Atau dengan peluit juga menjadi ciri khas dalam pembelajaran PJOK. Halo Kak Teguh. Mana Kak Teguh ya? PJOK. Ada dalam sini. Nomor 2 yuk, yang B. Mengatasi. Nah itu Arif, kalau di sini berarti kamu kelompok ini kelompok 1 gitu. Yuk main room ini kan. Memanfaatkan sumber daya. Ini punya huruf besar kalau benar ya kakek. Memanfaatkan sumber daya yang dimiliki di lingkungan sekolah. Sudah? Ya. Sudah? Tuh. Yang poin itunya bola, matras, tali. Contohnya ya. Bola, matras, apa? Ini tulis di Tidak, mana nih? Di langsung sana. poin ini tadi lah. Ke bawah. Yang titik Bawah. selanjutnya. Ya, bola, matras, tali, pemukul, rok. Apa lagi? Sebutlah. Kelompok 3 Kak, silakan Kak. Oh, kelompok 3, Kak. Tali, Ya, udah masuk belum? Sudah tuh. Skipping. Kok skipping? Aduh, apa di sekolah? Aduh, skipping di sekolah yuk. Tidak mungkin ada di sekolah. Apa, Mas? Kak Net Anhar enggak? dengan Kak Anip, ini Ya. Kak, saya ngasih penguatan untuk mengisinya. Silakan Kakak cari referensi, boleh dari modul, bisa juga dari pengalaman Kakak mengajar, juga aset-aset, contohnya kayak itu kan, terserah Kakak. Tapi asal dia sinkron ya Kak ya. Kayak gini udah benar belum Kak? Kira-kira. Kalau menurut Kakak dia bersinergi sinkron, aman Kak, nggak apa-apa. Silakan lanjut Kak. Oh, ini sesuai berdasarkan pengalaman baik Kak. Ya, boleh juga ambil dari referensi modul Kak. Upayakan ada referensi modul juga. Oh, boleh ya? Jadi Ya. ada yang membuka LMS, ada yang mengetik seperti itu, saling kerjasama. Iya Kak. Ya.
Oke, lanjut Kak. Sudah? Terima kasih Kak. Ya, ya Sudah. Kak. Sudah. Dan peralatan lainnya. Terus, apa ini? Memastikan peserta didik mendengarkan. Tidak, lagi, lagi yang poin titik tuh enter ke tuh. Tidak, lainnya bener lah. Peralatan lainnya enter. Apa nih? Barisan peserta didik membelakangi sinar matahari. Barisan peserta didik membelakangi matahari. Kan mengatasi faktor lingkungan. Kalau matahari, oh berarti net tadi tidak usah lah ya, tidak tahu lah, masuklah juga kali ya. Terus, sudah? Memilih tempat pembelajaran. Lanjut yang tadi lah ini. Tidak, enter. Memilih tempat pembelajaran yang jauh dari keramaian. Memilih tempat pembelajaran yang jauh dari keramaian, nyaman dan aman. Nyaman dan aman. Terus, Sudah. sudah? Yang bawahnya, memastikan peserta didik mendengar dan melihat itu. Apa yuk? Memanfaatkan berbagai sumber belajar. Yuk screenshot bae yuk. Kirim ke WA. Putus-putus yuk. Nah, ada bisa. Baru kamu nak screenshot, tambah tidak terbaca kamu. Tidak apa-apa. Putus-putusnya, suara kok. Putus-putus. Hah? Susah. Putus-putus. Ya, sudah. Nah, terbaca tak tuh, aku kirim. Yang untuk yang C-nya itu, nengok juga dari ini. Wah, yuk nengok di YouTube ya. Iyalah. Kalau itu Kirim bukalah link dia be. itu. Kirim linknya be. Oh, itu yang di pojoknya itu ada tulisannya nih. Kirim linknya. Ah, pek. Link YouTube-nya. Ya, tunggu. Tunggu ya. Nih, Kak nih. Sudah. Raju itu apa tuh? Ya Allah, nih. Nih, kita berdua be apa? Rokok nih. Igo, Kak Genta. Baca. Terbaca dah tuh, kecil pula tulisannya tuh. Baca. Sama aku dikte lagi.
Ayo putus-putus. Iya, aku nih pakai eksis soalnya. HP dipakai anakku. Start video. Menyampaikan instruksi dengan lugas. Dengan lugas dan mudah dimengerti. Suara mikrofon. Wes, gerak singkat. Mi, belah sampai mana nih? Nah, yang bagan ini ngisi ini cak mana nih?
Itu ada enggak di situ tadi? Ketik. Iya, Pak. Ada I. Ini. Ada. Menahapkan konten aset penugasan. Ada yuk. Aduh. Passing dalam permainan bola. Kalau tuh kayak itu nih, jangan ini nih, Cip. Rubah-rubah dikit, tambah-tambahin dikit apa? Yang sesuai dengan kita, Weh. Passing dalam permainan. Oke. Demonstrasi langsung passing secara individu. Demonstrasi langsung. Passing secara individu. Passing dengan tembak. Passing berpasangan. Pilihan manipulasi refleksi. Dengan berkelompok. Penilaian dan evaluasi. Refleksi. Instruksi demonstrasi langsung. Tempat tangkap bola berpasangan. Situasi.
Step jongkok dari jarak pendek. Persiapan bersedia siap. Persiapan bersedia siap. Dengan tepukan bendera. Tepukan bendera. Tepukan ketukan sudah yuk. Winda. Oi. Coba nih. Gue. Coba nih kita cek dulu Itu dari foto yuk. atas. Cek lagi dari atas. Coba, ada yang dirubah dikit-dikit kalau. Anda sudah. Banyak kelompok kita. Kak Irma, Diansyah. Baru masuk kalau. Itu kuat zoom. Oh zoom. Kuat nih yang suaranya di dalam. Kenapa Kak? Kenapa Kak? Oi. Sudah. Aku mati keluar speaker. Kenapa?
Oh ya Elsie. Ya Elsie. Ya, Nip. Bilang Kamu saja, Nip. oh, tak apa-apa yuk. Masukkan nama kamu yuk berarti. Yo, Oke. ini lah ketik gambarnya. Aku tak tahu apa. Masuk keluar, masuk keluar. Aku mati lampu kami. Oh yuk, tak apa-apa yuk. Slow-slow.
Anip, Oi, Nip, oi, siapa jadi moderator? Pasim Ayo. lu. Ayo pemateri buat moderator. Ya Allah. Agak suaraku putus-putus, sudah Enggak apa-apa, basinya lah. ini alasan yuk. Hah? Ya enggak apa-apa, walaupun putus-putus. Ya sudah. Kau Cuma kita moderator aku berdua jadi ini di sini. nggak tahu benar tinggalnya. Ngapi keluar kali, Kak. Nip, nggak lama lagi ayo hilang sinyal nih. Aku dewe ngacip kalian. Kemana mau ini? Nah, tinggal 14 menit lagi dah. Pacak santai dikit. Kak Genta. Hadid dan panitera pengganti Komar. Laman sistem notifikasi terkait proyek di Dinas PUPR Kalsel. Ketua DPR Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau kamu bodoh akademis, itu belum tentu kamu akan gagal. Dan kalau kamu pintar akademis, itu juga berarti kamu akan sukses. Nah itu harus ada di dunia real. Jangan anggapan, oh saya IPK cum laude, berarti saya pasti jadi bos. Nggak akan. Oh saya IPK masa komnas. Aku makin HP nih. Ketik sinyal. شوف بالنسبه لشان الرياضه تم الكلام كثير من جميع الاعلاميين وايضا الرياضيين والنقاد. انا ما بزيد شيء، لكن المهم هو ماذا؟ شوف بالنسبه
Tes. Halo. Halo. Tes. Nih sinyal ini. Halo. Masuk Kak Ginta suaranya. Ah, apa ini? Sorry baru gabung. Tadi di jalan. Nih.
Udah masuk semuanya Kak? Belum? Belum Kak. Bentar, sambil kita menunggu, saya lanjutkan screen-nya Kak ya. Tahu gua. 2 malam ini barengan aku udah menjelang orang itu. Oke, udah masuk semua Kak. Kak baru. Baik Kakak, sekarang kita lanjut ke slide sesi berikutnya. Tadi pembelajaran 1, sekarang masuk ke pembelajaran 2. Berbagi referensi dan penyajian tugas gerak. Oke, sekarang untuk berbagi referensi silakan nanti melakukan presentasi ya Kakak ya. Nanti Kakak untuk tugasnya, tolong untuk siapa yang bagian ngetik tadi di PDF kan nanti dikirim ke grup ya Kak. Nanti sebagai referensi saya untuk tugas diskusinya. Kelompok siapa yang siap? Silakan. Siap, Kak. Kelompok Kak Deni ya? Kak Deni, Kak Mandobil, Kak Syafandi. Oke, silakan Kak, kelompok 3 ya. Kak Arif ya. Iya Kak. Oke, silakan Kak. Moderator ya. Cek suara apa itu? Ketik lagi. Masih. Suara apa? Nanti suara apa? Berdengung. Nah, ada hantu ganggu kamu tuh. Kami tidak kan? Yoi. Iya, kami bersih. Tar. Suara apa ya? Kapan Dobel, cek. Kalau pilih itu suara juga. Ya, masuk Kak, bagus suaranya Kak. Izinin aku nampilkan dan ya. Tampil Kak. Aku mau terasa. Pancing apa nengok aja itu pancing. Jatuh yuk. Oke, langsung ya. Izin sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan semua. Fasil. Kok dibuka? Oke, langsung ya. Selamat malam rekan-rekan semua. Izinkan kami sebelumnya izinkan kami dari kelompok 3 ingin memaparkan hasil diskusi kami tentang berbagi referensi inspiratif penyajian tugas gerak. Nah, di sini sebelum kami memaparkan hasil diskusi kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama yaitu Kak Mandubil selaku notulen dari kelompok kami, Kak Syafandi selaku pemateri 2, Kak Deni selaku pemateri 1, dan saya Arif Difalgi selaku moderator yang memimpin kegiatan diskusi ini. Baiklah, langsung saja kepada Kak Deni untuk membacakan atau menyampaikan hasil diskusi kami. Kepada Kak Deni, kami persilakan waktu dan tempatnya. Buka dulu Kak suaranya, jangan mute. Baik, terima kasih kepada saudara
Kak Arif Dilpalgi selaku moderator. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kakak-kakak semuanya. Izinkan kami memaparkan hasil diskusi kami. Yang pertama, mendapatkan perhatian dari peserta didik. Di sini ada beberapa item. Yang pertama yaitu A. Menetapkan tanda prosedur. Apa yang dimaksud dengan tanda prosedur di sini adalah komunikasi verbal atau non-verbal yang digunakan untuk menginstruksikan apa yang harus dilakukan oleh peserta didik. Secara lebih spesifik, kelas PJOK dipenuhi dengan aktivitas gerak di mana tanda-tanda untuk mengelola aktivitas ini sangat penting. Yang B, mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Seringkali peserta didik tidak perhatian karena tersita perhatiannya oleh lingkungan atau yang memecah perhatian dalam lingkungan kelas itu tersendiri. Lingkungan dalam pembelajaran dapat menyita perhatian mereka, seperti matras, jaring, gawang, kun, bendera, dan lain-lain. Kemudian, selanjutnya memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Mereka merasa memiliki kemampuan komunikasi yang bagus, sering mengeluhkan peserta didiknya yang tidak memperhatikan. Hal ini bisa jadi disebabkan oleh aspek yang lebih terkait dengan pengelolaan kelas. Maksudnya, pengelolaan kelas yang ada membuat mereka tidak dapat mendengar atau melihat apa yang sedang terjadi. Problem yang sering terjadi di luar ruang adalah masalah penglihatan, khususnya karena silau sinar matahari. Bapak Ibu harus selalu memposisikan mereka membelakangi matahari. Dalam keadaan yang tidak memungkinkan, peserta didik bisa diminta berkumpul di tempat dengan bayangan pepohonan atau bangunan untuk melindungi dari pancaran sinar matahari. Lanjut Kak Mandubil. Kemudian yang selanjutnya, penggunaan waktu yang efisien. Praktik pelaksanaan pengajaran PJOK yang sering kali terjadi, kita mendapati rekan-rekan guru PJOK yang kesusahan berkomunikasi secara verbal kepada peserta didiknya. Sering juga kita temui mereka yang bisa bertutur panjang tapi tidak memperhatikan efektivitas dan efisiensi komunikasinya. Selanjutnya, 2, menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Sama keterampilan gerak yang diajarkan. Ya. Kita lanjut ke pemateri 2 Kak Sapanji ya. Baik, siap. Itulah tadi untuk aspek-aspek yang pertama tentang Menarik perhatian. Mendapatkan perhatian dari peserta didik. Baik, terima kasih kepada Kak Arif Dilpalgi selaku moderator. Selanjutnya untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh pada Kak Panji. Terima kasih Kak Denny. Selanjutnya materi tentang menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan dan Q atau isyarat pembelajaran akan disampaikan oleh Kak Sapanji. Kak Sapanji, kepada Kak Sapanji kami persilakan. Baiklah, terima kasih kepada Kak Arif. Nomor 2 Kak Arif ya? Ya, 2 dan 3 Kak. Di sini hasil diskusi kami untuk nomor 2 yaitu menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Yang pertama yaitu menentukan tujuan konten dulu. Yang kedua, setelah menentukan tujuan, ada poin riset dan pengumpulan data. Dari hasil konten, kami urutkan lagi, yaitu pertama, identifikasi audiensi target. Yang kedua, menentukan format konten. Di situ ada artikel, video, infografis, dan presentasi. Yang kedua yaitu setelah menentukan tujuan konten,
kita melakukan riset dan pengumpulan data. Uraian pengajarannya yaitu pertama, melakukan riset mendalam tentang topik terkait. Yang kedua yaitu menggunakan informasi terbaru dan relevan. Untuk poin ketiga yaitu isyarat pembelajaran. Isyarat pembelajaran ini dibagi menjadi dua. Yang pertama keterampilan gerak dasar, yang kedua keterampilan lokomotor. Yang pertama yaitu keterampilan gerak dasar ada dibagi menjadi tiga. Pertama keterampilan keseimbangan, yang kedua gerakan di mana tubuh tetap di tempatnya, yang ketiga gerak di sekitar sumbu horizontal. Poin kedua yaitu keterampilan lokomotor. Di situ ada juga berlari, contohnya melompat, menangkap, dan lain-lain. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kembali ke moderator. Terima kasih Kak Arif Difalgi. Baik, terima kasih kepada Kak Denny dan Kak Syafandi atas pemaparan materi dari 3 subtopik, yaitu menarik perhatian, menahapan konten dan aspek organisasi penugasan, dan isyarat atau cue pembelajaran. Nah, baiklah, untuk kegiatan selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Mungkin setiap kelompok kami batasi 1 pertanyaan kepada rekan-rekan. Izin Kak. Ya. Ini nanti memberikan umpan baliknya berupa tambahan informasi saja. Jadi kalau misalnya ada bagian yang kurang bisa tuh ditambahkan. Nah, seperti itu, nggak perlu pertanyaan. Baiklah, mohon maaf kami batalkan. Maksud kami di sini kepada rekan-rekan yang ingin memberikan masukan atau menambahkan, kami persilakan. Dari kelompok 1, 2. Kak Hanif atau Kak Weni, boleh. Baik, kami berikan waktu, kami menunggu selama 2 menit. Kalau tidak ada, kami tutup sesi diskusi ini. Septi, ya, kepada Kak Septi kami persilakan. Baiklah, terima kasih untuk kelompok berapa? 1 ya? Kelompok 3. Kelompok 3. Mungkin di sini sedikit hanya menambahkan untuk memahamkan konten dan aspek organisasi penugasan. Di situ kan tertulis keterampilan gerak yang diajarkan. Kalau boleh lebih spesifik keterampilan gerak seperti apa? Baik, apakah ada lagi Kak? Dan sama seperti urutan pengajaran yang dilakukan. Ya, kesesuaian dengan keterampilan gerak yang diajarkan. Baik. Ya, itu saja Kak. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Septi atas masukannya. Berarti Kak Dubil itu mungkin bisa diperjelas lagi ya untuk kontennya, konten apa, terus risetnya, pengumpulan datanya seperti apa, begitu Kak Septi ya kira-kira. Ya, jadi ya benar lah Kak, tentukan tujuan kontennya seperti apa, keterampilannya seperti apa, maksudnya seperti itu. Ya, baik, Lebih terima kasih Kak. ya, lebih spesifik lagi. Terima kasih Kak. Ya, sama-sama Kak. Baik, selanjutnya Kak Winda, boleh untuk memberikan masukan atau tanggapan. Ya, terima kasih Kak Arif. Kami dari kelompok 1 ingin menambahkan pada keterampilan lokomotor. Apakah bisa ditambahi selain berlari, melompat, dan menangkap? Gini Kak ya, di isyarat ya? Karena ya di isyarat. Ya,
Lanjut Kak. Apa bisa ditambah berjalan, melompat, meloncat, merangkak, meluncur, berjingkat, seperti itu. Baik. Ya baik, terima kasih Kak. Apakah ada lagi tambahannya pada Kak Winda? Cukup ya? Kak. Oke, terima kasih Kak. Ya ini di sini mungkin memang banyak gerakannya, mungkin nanti bisa ditambah lagi Kak Dubil, boleh dituliskan Kak Dubil. Halo Kak Dubil. Halo, ya, gimana Kak Arif? Boleh ditambahkan itu di bagian gerak lokomotornya kata Kak. Oh ya, tambahkan. menanggapi sedikit tadi dari pertanyaan Kak Winda ya, Kak Septi. Dari Kak Septi tadi kan tentang keterampilan gerak yang diajarkan. Ini kan sesuai dengan LMS itu 2 poin. Poin di pertama itu memang sesuai LMS-nya menentukan tujuan konten. Nah, konten di sini belum spesifik atau belum ditetapkan hal seperti apa. Cuman itu baru dipakai format konten, artikel, video, dan presentasi. Nah, di poin kedua baru disebutkan konten itu bisa jadi contoh di dalam keterampilan gerak dasar. Ada keterampilan keseimbangan, ada keterampilan tubuh tetap pada tempatnya. Terus pada tahap kedua keterampilan lokomotor. Itu berarti melompat, merangkap, dan lain-lain. Ini kan lokomotor ini kan banyak. Itu mungkin kita sama-sama guru olahraga memahami sangat banyak sekali contoh-contoh lokomotor. Makanya di situ kami singkat dan lain-lain. Terima kasih Karib. Baik, terima kasih Kak Dubil atas tanggapannya. Mungkin ada pertanyaan lagi tuh atau apa tanggapan lagi dari teman-teman atau rekan-rekan kelompok 1 dan 2? Close Kak, close nggak apa-apa. Close ya. Tapi slide-nya tetap ya, nanti saya penguatan. Oh tetap, slide-nya jangan ditutup dulu ya. Jangan di. Oke, Kakak close dulu presentasinya, tapi slide-nya tetap. Nanti ada penguatan seperti itu. Baik, terima kasih pada rekan-rekan semua yang telah mendengarkan presentasi kami dan memberikan tanggapan atas apa yang telah kami sampaikan. Mungkin jika ada yang kurang-kurang kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Kak, terima kasih untuk kelompok 3, kelompok Kak Arif, Kak Mandubil, Kak Azhar, dan Kak Denny ya. Kak Ini Sapanji. presentasinya udah bagus. Oh ya Kak Sapanji. Ini presentasinya udah bagus Kak. Namun ini Kak, benar tadi kata Kak Septi dan Kak Winda perlu ditambahkan, silahkan ditambahkan nanti. Ini Kak, yang dimaksudkan dengan pertanyaan, maksudnya pernyataan pemantik ya, bukan pertanyaan, pernyataan pemantik keterampilan gerak yang diajarkan. Yang dimaksudkan keterampilan gerak yang diajarkan, kita kan dalam PJOK ada 5 ya. Yang pertama olahraga permainan, yang kedua olahraga permainan, kemudian olahraga gerak dasar, kemudian olahraga senam lantai, olahraga kebugaran, dan olahraga air. Nah, silahkan kakak pilih yang mana yang menurut kakak pernah kakak jalani sebagai guru. Contohnya kayak menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Contohnya kayak olahraga permainan, contohnya permainan bola voli. Urutan pengajaran yang dilakukan apa tuh? Konten-kontennya apa? Silahkan dimasukkan mengenai konten. Begitu juga dengan isyarat Q. Seperti itu yang dimaksudkan oleh kakak-kakak tadi. Itu yang maksudnya, Kak. Baik, terima kasih, Kak. Berarti Kak. Bisa ditambahkan dan diperbaiki nanti, Kak. Kenapa Kak Teguh? Berarti yang bagian keterampilan gerak itu jangan menentukan konten ya? Langsung tuliskan. Keterampilan gerak yang diajarkan, yang diajarkan tuh maksudnya, Kak, ya yang kata saya tadi, kita tuh mengajar di bagian gerak apa gerak dasar, apa gerak permainan, atau permainan air, atau kebugaran, seperti itu Kak. Ya maksud saya berarti langsung diganti enggak apa-apa kan Kak? Sebelum boleh. Nanti silakan diperbaiki Kak. Boleh tutup slide-nya. Silakan kelompok lain yang mau lanjut, boleh di close Kak slide-nya Kak. Stop share.
Oke, silakan kelompok 1 dan 2 siapa yang ingin duluan? Kelompok Kak Winda ya, silakan kelompok Kak Winda. Nanti sesinya langsung penambahan saja umpan baliknya. Oke, terima kasih kepada Belum Kak ada Teguh. suara Kak Winda. Udah. Gimana Kak Azhar? Siap, Kak. Ya, saya Kak moderator Oke. ya. Oke, bagus suaranya. Silakan lanjut. Terima kasih kepada Kak Teguh. Baiklah, kami akan mempresentasikan kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Kak Winda, Abdurrahman Genta, dan Kak Irma Diansa, dan Kak Elsi Ramadasari. Untuk penjelasan materi akan dijelaskan oleh Kak Winda. Baik, boleh Kak Winda silakan. Oke, terima kasih Kak Azhar, Anip, Wijaya. Saya sebagai presentasi ingin menjelaskan bahwa yang pertama sih yaitu mendapatkan perhatian dari peserta didik. Agar bisa mendapatkan ialah pertama kita harus menetapkan tanda atau prosedur. Contohnya ialah komunikasi verbal dengan menghitung 1 sampai 3 atau berteriak mulai. Terus komunikasi nonverbal dengan tepuk tangan, mengangkat tangan, bersiul atau dengan peluit juga menjadi ciri khas dalam pembelajaran PJOK. Yang B-nya mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran, yang yaitu memanfaatkan sumber daya yang dimiliki di lingkungan sekolah, bola, matras, tali, pemukul, skipping, net, dan peralatan lainnya. Barisan peserta didik membelakangi matahari, terus memilih tempat pembelajaran yang jauh dari keramaian, nyaman, dan aman. Dan yang C, memastikan peserta didik mendengar dan melihat, ialah dengan cara memanfaatkan berbagai sumber belajar yang menarik seperti poster, video, aktivitas yang menarik dan menyenangkan, menyampaikan dengan instruksi dalam area yang lebih sempit. Yang D-nya penggunaan waktu yang efisien, yaitu bisa menyampaikan instruksinya dengan lugas dan mudah dimengerti sesuai dengan tujuan pembelajaran, dan penyajian tugas gerak harus singkat. Yang kedua, menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Ada keterampilan gerak yang diajarkan dan urutan pengajaran yang dilakukan. Di sini kami mengambil yaitu keterampilan gerak ada passing dan permainan bola voli. Urutan pengajarannya ialah instruksi terlebih dahulu, mendemonstrasikan langsung, passing secara individu, passing dengan tembok, passing berpasangan, penilaian dan evaluasi, dan terakhir refleksi. Dan yang kedua, keterampilan gerak yang kami ambil yaitu lempar tangkap bola. Ialah yang pertama yang dilakukan dalam pengajaran, instruksi terlebih dahulu, demonstrasi langsung, lempar tangkap bola berpasangan, penilaian dan evaluasi, dan terakhirnya lakukan refleksi. Dan yang ketiga, isyarat cue pembelajaran. Keterampilan gerak yang kami ajarkan ialah start jongkok, lari jarak pendek. Isyarat yang dipakai ialah persiapan, bersedia, siap, iya, atau bunyi peluit, atau ya pistol atau bendera. Yang kedua, gerak berirama. Isyarat yang kami pakai ialah hitungan, tepukan, ketukan, dan bendera. Selesai. Kembali ke moderator. Oke, terima kasih kepada Kak Winda atas penjelasan materinya tadi. Baiklah, kami akan membuka sesi tanya jawab. Jika ada kelompok lain yang ingin menambahkan atau bertanya.
Kami persilakan. Kak, silakan kepada Kak Arif Pelgi. Baik, terima kasih kepada kelompok 1 ya. Iya, Kak. Kepada kelompok 1, izin memberikan tanggapan dari apa yang dipaparkan ini menurut saya sudah sangat baik dari apa namanya yang isyarat dan di atas nanti pemahaman tadi itu sudah menahapkan secara detail. Nah, jadi mungkin untuk apa namanya yang di atasnya, nah ya bagian atas ini ya sedikit mirip-mirip dengan punya kelompok kami tadi yang apa namanya di atas tadi menarik perhatian. Nah, mungkin itu saja Kak, tanggapan dari saya sudah sangat baik. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Kak Arif. Baiklah, ada dari kelompok lain, apakah ada yang ingin menambahkan? Ditunggu 1 menit, kalau nggak ada, close Kak. Kak Ashar boleh di closing Kak, nggak apa-apa. Suara Kak Ashar nggak kedengaran Kak. Iya, sudah tadi diganti wifi. Ada masalah sama jaringan tadi. Oke Pak, itu Kak, silakan Kak, lanjut, bagus tuh. Eh, Baiklah, ada yang dari kelompok lain yang ingin menanyakan atau menambahkan? Kayaknya aman Kak, silakan Aman di nggak? closing. Closing ya? Oke. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Itu saja penampilan dari kelompok kami, kelompok 1. Apabila ada salah kata, saya minta maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok yang lain, yang belum, kelompok terakhir. Silakan kelompok kelompok 2 ya. Iya Kak, Ya, kelompok kelompok 2. 2 yang belum. Silakan kelompok Kak Septi. Kak Septi, Kak Lili, Weni, Kak Weni. Kak Ya, Lili. silakan. Ya Kak Lili. Ya Kak. Kak Weni boleh ditampilkan. Mana ini? Mana ini? Kak Weni boleh, biar jaringannya stabil, videonya boleh di-off-kan Kak. Oh iya Kak, Coba ini agak di-off-kan lemot dulu Kak. videonya. Ya, karena kakak mau present. Kalau mau present, di-off-kan dulu kameranya, agar stabil.
Sudah tampil, Kak. Ya, boleh Kak Lili atau saya ini? Boleh. Baiklah, terima kasih. Izin teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang penyajian tugas gerak. Di sini beranggotakan saya sendiri, Lili Fitrianti, Weni Trijayanti, dan Kak Septi Kurnia. Nah, di sini akan dipaparkan materinya oleh siapa? Oleh Kak Septi atau Kak Weni, boleh? Boleh Kak, terima kasih. Sini saya penyaji materi, jadi satu, mendapatkan perhatian dari peserta didik. Menetapkan tanda atau prosedur. Itu komunikasi verbal atau nonverbal yang digunakan untuk menginstruksikan apa yang harus dilakukan oleh peserta didik secara lebih spesifik. Kelas PJOK dipenuhi dengan aktivitas gerak di mana tanda-tanda untuk mengelola aktivitas ini sangat penting. Yang selanjutnya, menjadikan tanda-tanda ini menjadi berdaya guna, tidak akan menjadi kekayaan pedagogik jika ditetapkan dan digunakan secara konsisten. Yang B, mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Peserta didik tidak perhatian karena faktor lingkungan, yaitu seperti matra, jaring, bola, gawang, dan kun. Selanjutnya, masalah tersebut dapat diatasi dengan meminta peserta didik meletakkan objek. Yang C, memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Guru yang merasa memiliki komunikasi yang bagus sering mengeluhkan peserta didiknya tidak memperhatikan. Hal ini bisa disebabkan oleh aspek yang lebih terkait dengan pengelolaan kelas. Strategi mendapatkan perhatian peserta didik. Terus yang D, penggunaan waktu yang efisien. Guru PJOK terkadang tidak menggunakan waktu secara efektif dan efisien dalam komunikasi verbal khususnya di kelas rendah. Sedangkan peserta didik kelas tinggi lebih menyembunyikan ketidaktertarikan dalam komunikasi. Cara mengatasinya, sebaiknya guru tidak menggunakan komunikasi verbal yang lama. Guru sebaiknya menyampaikan di antara jeda aktivitas. Keterampilan gerak yang diajarkan, satu, konten gerak tidak dapat secara keseluruhan disampaikan, tetapi jika ditahapkan sedemikian rupa dari mengenalkan sampai memfasilitasi kemahiran. Misalnya, passing bawah dalam permainan bola voli. Urutan pengajarannya, tugas gerak yang akan dilakukan siswa dapat melakukan gerak passing bawah. Selanjutnya, itu pengaturan organisasi pengajaran bermain bola voli secara berpasangan. Nah, yang kedua kakak, ini saya salah, kami kelompok 2 ini salah, tapi belum sempat diketik, tetapi saya akan membacakannya saja, yaitu atletik atau lari jarak jauh. Tujuan orientasi gerak untuk daya tahan tubuh, pengaturan organisasi berpasangan, 1 berlari dan rekan menghitung jumlah keliling lapangan. Yang ketiga, syarat Q atau pembelajaran. Yang pertama, lari jarak pendek, pandangan mata ke depan, itu isyaratnya, tangan diayunkan dan lari dipercepat. Yang kedua, permainan bola voli. Kedua tangan diluruskan ke depan, lutut ditekuk 45 derajat, lalu bola didorong ke depan. Mungkin itu Kak yang kelompok kami bisa berikan materinya. Terima kasih Kak Lili. Baiklah, terima kasih Kak Weni. Baiklah, di sini itulah paparan dari materi kami. Di sini kami membuka sanggahan atau sesi tanya jawab. Bisa kelompok lain untuk menambahkan dari materi kami.
Ya, silakan Kak Arif. Boleh ke atas Kak, izin sebelumnya. Slide-nya di atas kan Kak? Halo? Ke atas. Ya, atas lagi yang D yang waktu efisien. Atas lagi Kak. Nah ya, penggunaan waktu yang efisien Kak. Di sini cara mengatasi kelas yang yang ibarat kata tidak menggunakan waktu secara efektif dan efisien dalam komunikasi verbal khususnya di kelas rendah, sedangkan peserta didik di kelas tinggi lebih bisa menyembunyikan ketidaktertarikannya dalam komunikasi. Selain itu tidak menggunakan komunikasi verbal yang sebaik menyampaikan di antara jeda aktivitas. Nah, ini Kak maksud di sini menyampaikan di antara jeda aktivitas itu dalam bentuk apa Kak? Apa dalam bentuk penilaian terhadap siswa atau ice breaking atau apa Kak? Tolong dijelaskan dikit Kak, biar lebih jelas lagi. Halo? Baiklah Kak Arif, untuk pertanyaan ditampung sebentar. Bisa ditambahkan oleh Kak ini, bisa dijawab Kak Septi. Maaf Kak, menambahkan sedikit Kak, mungkin maksud Kak Arif itu bukan pertanyaan karena dari awal di sini tidak ada sesi pertanyaan. Mohon izin Kak Teguh. Ya. Iya Kak. Maksud Kak Arif itu mungkin di sana langsung ditambahkan saja penggunaan waktu yang efisien. Di sini kan diterangkan bahwa peserta didik di kelas tinggi lebih bisa menyembunyikan karakter. Nah, dimaksudkan di sini karakternya itu seperti apa itu? Mungkin langsung enggak Mas. Maksud saya cara langsung ditambahkan di itu Kak, yang guru ditambahkan di kolom seperti itu. Misalkan ice breaking atau bagian bawah itu Kak, yang guru sebaiknya efisiensi waktu itu misalnya selama proses seperti apa gitu Kak? Masuk pelajaran PD mungkin ya seperti itu. Guru sebaiknya menyampaikan di antara jeda aktivitas mungkin efisiensi kinerja atau aktivitas di dalam ruang kelas. Mungkin itu Kak Arif ya? Iya Kak, betul Kak. Itu kan ya, tadi ada tidak menggunakan mungkin lama. Karena bukan sesi tanya jawab seperti itu mungkin. Ya. Baik, terima kasih Kak Deni. Ya, terima kasih Kak Deni sama Kak Arif. Mungkin menambahkan cara mengatasinya tadi Kak Arif ya. Komunikasi verbal di antara jeda aktivitas. Di sini kan untuk mengefisienkan waktu. Jadi ketika menyampaikan materi, jadi menghemat waktu. Jadi selang mereka beraktivitas, sedikit ada umpan balik atau perbaikan ketika ada kesalahan. Nah, disitulah di antara jeda aktivitas. Ketika melaksanakan aktivitas, ada yang melakukan kesalahan, disitulah umpan balik dari guru tersebut. Itu Kak maksudnya. Ya, tapi terima kasih ya Kak Arif untuk tambahannya tadi. Ya, sama-sama Kak. Mungkin untuk kelompok lain ada tambahannya? Ya, Kak Weni boleh ditambahkan tadi ya, Kak Weni ya. Boleh langsung ditambahkan nanti Kak Weni. Iya Kak. Yang mana ini Kak? Yang guru. Yang mana Kak Weni tidak apa-apa. Aduh, maaf nggak fokus.
Itu Kak Weni yang di kolom D. Di kolom D itu kan ada penggunaan waktu yang efisien. Yang di kolom D. Ya, Iya, Kak. Itu kan ada penggunaan waktu yang efisien. Nah, jadi maksud di kelompok kami itu cara mengatasi sebaiknya guru tidak menggunakan komunikasi verbal yang lama. Maksudnya guru kan sebaiknya menyampaikan di antara jeda aktivitas. Maksudnya apakah di situ selama aktivitas ada umpan balik seperti yang dikatakan Kak Septi, atau di sana ada selama penjelasan mungkin ada seperti memberikan sticky note seperti itu. Oh, ya Kak, itu penambahan dari Kak Deni sudah baik itu, sudah bagus. Jadi bukan Kak. Maksudnya Yuk tambahkan di kolom itu, yuk masuk Kak Deni itu. Maksudnya diketik di dalam kolom Kak. Masuk Kak Deni itu yuk. Apa yang mana? Tidak nyambung aku Lili. Yuk kata-katanya itu nah sambung ke kata Kak Deni. Yang mana? Apa yang disampaikan ke mereka tadi nah. Lili, Kak Weni, bentar. Ya, Kak Deni mungkin nanti ditambahkan ya. Kak Arif. Siap. Ya, nanti kita rubah mungkin untuk lanjut. menghemat waktu. Biar kita lanjut dulu ya Kak ya. Iya, siap, lanjut. Ya, silakan Lili. Sudah. Baiklah untuk kelompok lain, ada yang bisa menambahkan lagi? Sudah Kak Deni? Kak Winda? Lanjut. Boleh close Li, nggak apa-apa. Sudah ya. Ya baiklah kalau tidak ada, demikianlah diskusi dari kelompok kami. Sebagai moderator, saya memohon maaf atas kesalahan saat proses penyampaian. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kakak-kakak sudah melakukan presentasi yang sangat luar biasa. Komunikasi yang terjalin, komunikasi yang bukan hanya satu arah, artinya komunikasi itu ada komunikasi 2 arah, 3 arah, artinya setiap kakak sudah memberikan umpan balik dan perbaikan untuk presentasi yang dilakukan oleh kelompok lain. Izin kakak untuk lanjut slide ya. Konfirmasi kak tampil? Tampil Kak. Oke, lanjut ya. Kak, oke ini pesan kuncinya, bahwa semakin kaya referensi guru dalam mengembangkan strategi lain di luar modul untuk mendapatkan perhatian peserta didik, mengembangkan konten, dan mengkomunikasikan isyarat atau cue dalam pembelajaran, sangat berpengaruh dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran PJOK. Artinya Kak, umpan balik dari rekan-rekan, kemudian pengalaman dari kita mengajar, itu merupakan pengalaman yang sangat berharga, ilmu yang sangat berharga, selain dari kita membaca dari referensi modul yang ada. Ini merupakan memperkaya referensi kita untuk mengembangkan pembelajaran PJOK yang efektif untuk kedepannya. Refleksi. Oke, adakah atau apakah ada informasi baru yang menarik bagi Anda dari materi penyajian tugas gerak PJOK dalam pembelajaran PJOK? Ini kakak saya mintakan kepada yang belum berbicara di forum ini. Tadi ada Kak Ilman, Kak Irmadiansyah, dan Kak Ramli ya. Silakan kakak untuk memberikan pernyataan dari pertanyaan pemantik di slide. Halo Kak Ilman. Kak Irmadiansyah, Kak Ramli. Iya Kak. Ya silakan Kak. Ini baru bergabung Nggak usah Pak. lama-lama, 1 menit aja Kak. Ini baru bergabung masih nyimak.
Nggak apa-apa, sedapatnya pengetahuan kakak dari pembelajaran kita malam hari ini. Yang baru saya dengar tadi dari karena mohon maaf sebelumnya saya baru bergabung. Yang dari Kak Weni tadi bahwa dalam kegiatan pembelajaran PJOK itu memanfaatkan waktu seefektif mungkin. Itu Kak yang baru saya dapat tadi. Oke, terima kasih Kak Ilman. Untuk Kak Irma Diansa, Kak Ramli, dan Kak Genta ya, Kak Genta satu lagi. Halo Kak Irma Diansa. Kak Genta, ada Kak Genta? Kak Ramli? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ya Kak ya. Baik, terima kasih Kakak yang sudah memberikan umpan baliknya, informasi baru yang menarik bagi Anda dari penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK. Yang ingin melanjutkan Kak, satu terakhir aja. Silakan. Sebelum kita masuk ke tahap refleksi. Oke, kalau nggak ada, ini Kak ya, pertanyaan kedua sekarang. Adakah informasi menarik yang ingin Anda pelajari lebih dalam lagi dalam penyajian tugas gerak dalam pembelajaran PJOK? Berikan alasannya. Silakan Kak. Boleh Kak Weni Kak. Iya Kak, apa Kak? Oke. Mohon maaf Kak, diulangi Kak. Ini Kak, silakan Kakak menjawab dari pertanyaan pemantiknya Kak. Informasi menarik yang ingin Anda pelajari lebih dalam lagi dalam penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK. Berikan alasannya. Apakah ada informasi menarik yang ingin Anda pelajari lebih dalam lagi dalam penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK? Yang tentang presentasi tadi boleh nggak Kak dimasukin nggak? Boleh, boleh Kak, aman Kak. Silakan lanjut. Tadi kan presentasi tentang yang kalau dari saya Kak, saya kurang paham yang apa nih? Yang menahapkan apa nih? Konten. Iya Kak, itu. Ya, menahapkan konten. Apa alasannya Kak? Kurang apa ya? Karena sulit kan Kak, terkadang siswa peserta didik kalau kita mengajar, apalagi yang di kelas rendah, merekanya disuruh megang bola, ditendang seperti itu Kak. Ya. Terus mereka suka lari-lari. Nah, jadi lebih ingin penyajian tugas gerak itu diperdalam lagi tentang yang kontennya Kak. Oke. Baik Kakak. Kak Weni, terima kasih atas umpan baliknya. Adakah informasi yang menarik yang ingin Anda pelajari lebih dalam lagi dalam penyajian tugas gerak dalam pembelajaran PJOK? Kakak, pembelajaran kita ini sebenarnya kita kan sekarang era Gen Z ya, generasi Z, era gadget. Jadi pada dasarnya guru juga jangan ketinggalan pada dasarnya. Ada program konten kreator. Kita sebagai guru tidak jadi masalah membuat konten, melihat konten-konten rekan-rekan di Facebook, di Instagram, itu sebagai referensi-referensi kita dalam mencari informasi menarik agar pembelajaran lebih tertata, lebih rapi lagi, kemudian konten-konten yang kita sajikan kepada peserta didik lebih menarik, lalu tahapan-tahapannya tercapai, sehingga lalu ada satu lagi yaitu isyarat yang sangat penting ya, isyarat atau cue pembelajaran. Benar tadi, isyarat cue dalam pembelajaran sangat penting dalam pembelajaran PJOK. Banyak referensinya Kak, nanti kita bisa saling berbagi lagi saat tatap muka waktu luring nanti. Baik, terima kasih. Pada akhir sesi kita hari ini, Bapak Ibu,
Peserta akan saling belajar dan berbagi referensi penyajian tugas gerak berdasarkan pengalaman atau temuan peserta dari hasil berdiskusi dengan kelompok. Referensi ini akan memperkaya dan memberikan inspirasi antar peserta untuk meningkatkan efektivitas dalam penyajian tugas gerak. Oke, terima kasih. Baik kakak, terima kasih atas keaktifan kakak, kemudian tugas kerja kelompok yang sudah sangat baik. Saya stop sharing. Pada akhir sesi malam hari ini, kakak silakan sebelum saya mengakhiri, kita dokumentasi dulu foto. Silakan on cam kan kameranya. Lili. Oke. Masih ada yang belum on cam nih. Kak Azhar belum on cam. Jadi, Kak Weni, yang Kak Elsi, Kak Genta, dan Kak Irma Diansa. Weni. Sudah semua? Kak Irma belum, Kak Irma. Oke, siap Kak ya. Kita akan on. Lemot Kak jaringannya Kak. Ya nggak apa-apa Kak. Di saya sudah sebagian besar udah muncul ini. Nah Kak Weni udah muncul tuh. Kak Deni hilang Kak Deni. Jojo. Kak Genta belum muncul Kak Genta. Kak Irma Diansa tadi muncul Kak. Ini Oh, hilang jadi. lagi. Nah ini muncul ini. Oke, siap Kak Lagi ya. sakit itu. Pasang gaya Kak. Siap. Oke, kelompok 3 ya. Ntar saya persiapan dulu. 1, 2, 3. Ntar Kak. Tahan. Oke, satu kali lagi. Siap. 1, 2, 3. Tahan. Oke, terima kasih kakak atas pembelajaran yang luar biasa pada malam hari ini. Untuk salam terakhir, akhirul kalam. Apabila ada kata-kata salah, saya mohon maaf kepada kakak-kakak sekalian. Lalu kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya stop record Kak ya.